saya langsung membawa Pak Yosef ke SMA Jalan Saga di depan TKP untuk mengamankan. Oh, mengamankan terdakwa ini ke depan TKP. Kemudian diinterogasi sama Pak Hani. Tadi malam ada di mana? Kemudian Pak Yosef berkata tadi malam ada di Jengkol di Muda. Oh, siapa yang bilang? Pak Yosef. Oh, Pak Yosef bilangnya bagaimana? Tadi malam saya ada di Jengkol. Ada istrinya di Jengkol. Ya, kan diinterogasi sama Pak Hani. Pak Yosef tadi malam ada di mana? Pak Hani interogasi posisi terdakwa ini berada di mana? Berada di mana? Kemudian Pak Yosef ada di Istri Muda di Jengkol. Kemudian Pak Hanif memerintahkan saya sama Pak Aceh untuk mengecek ke Jengkol. Kemudian saya berangkat ke sana menemui Istri Mudanya. Berbagai awal Istri Mudanya Bu Mimin kata emang tadi malam katanya ada di rumah. Kemudian setelah itu saya balik lagi ke TKP. Pak Yosef sudah tidak ada di TKP karena dibawa ke Polsek untuk diinterogasi awal. Kemudian saya langsung ke Polsek. Setelah sampai Polsek, saya diperintahkan Pak Rasa untuk berangkat otopsi korban yang meninggal. Oke. Baik. Nah, sebelum otopsi, itu pakaian korban apa pada saat itu? Yang dipakai kan saudara lihat tuh. Berarti kan ada 2 jenazah. 2 jenazah Ya kan? Di situ saudara sudah tahu belum apa jenis kelaminnya? Katanya pada saat itu belum tahu. Nah, kalau Anis kan istilahnya setelah dibuka kan pasti ada kan? Apakah ada bajunya ataukah tidak berpakaian? Pada saat itu yang mulia kebetulan saya tidak menyaksikan evakuasi korban karena saya berangkat ke mengecek ke Istri Mudanya, balik lagi ke TKP. Oh, jadi pada saat itu saudara tidak lihat? Tidak lihat. Masih tertutup itu mobil Alphardnya. Ya. Langsung saudara perintahkan siapa tadi? Pak Kasar untuk mengecek polis lain saja dulu. itu saja. Belum lagi buka. Terus setelah saya balik lagi ke TKP, nah di TKP sudah ada anggota Polres, anggota identifikasi yang mengolah TKP. Saya setelah tahu Pak Yosef berada di Polsek, saya langsung ke Polsek. Karena saya diperintahkan Pak Hanif untuk berangkat membawa korban di otopsi di Bandung di RS aplikasi. yang bawa korban saudara? Saya. Berarti sudah jadi gini sebenarnya saya waktu itu ke Polsek, balik lagi ke Polsek, sampai ke Polsek. Nah saya itu pulang ke rumah yang mulia. Pulang dulu ke rumah, kebetulan saya lepas tiket waktu itu. Pulang dulu ke rumah, mandi, istirahat, ganti baju. Setelah itu balik lagi ke Polsek. Jenazah korban sudah ada di Polsek itu. Oh, jenazah sudah di Sudah Polsek. ada di Polsek. Terus jenazah di Polsek itu Sudah di ambulan ya Pak? iya, maksudnya di ambulan masih apa ya istilahnya? Apa sudah dipakai? Oh, sudah pakai kantong jenazah. Kantong jenazah. Yang kantong jenazah yang kuning itu kan? Iya. Nah, setelah itu saya balik ke Polsek setelah zuhur, menyiapkan administrasi untuk korban otopsi. Sekitar jam 1-an berangkat ke RS aplikasi mungkin. dengan siapa saudara? Waktu itu berangkat dengan Pak Aceh, Pak Roni, dan dari pihak keluarga ada saudara Arif yang berangkat. Oh, ada perwakilan dari keluarga. Ada perwakilan. Nah, setelah sampai di rumah sakit, Setelah sampai di rumah sakit sekitar jam 3,
kita di sana menunggu dokter ya Bu ya. Karena dokter forensiknya berada di Cianjur. Kemudian menunggu sampai sekitar jam 10-an malam ya Bu ya. 10-an malam dari dokter otopsi sampai jam 12-an ini. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 Setelah itu kita pulang ke rumah duka sekitar jam 3. Jam 3. Ya, ke rumah duka. Di Jenazah sudah di otopsi. otopsi. Nah, pada saat pengiriman jenazah, saudara tetap jaga pakaiannya atau enggak? Enggak. Enggak pakai pakaian apa? Enggak ya. Nah, setelah tadi saudara katakan jam berapa tadi? Selesai? Kita ke 12-an. Jam 12-an, nah terus Pulang ke rumah duka ke kakaknya korban untuk di langsung juga itu. Jam 3 subuh datang ke rumah duka. Setelah menyerahkan jenazah, saya pulang ke polsek. Dari polsek ke rumah, saya baru ke polsek lagi. Nah terus hasil otopsi ada apa tadi? Waktu itu hasil otopsi belum, cuman dokter ini bahwa korban hanya luka benda tumpul, luka benda tajam tapi tumpul. Nah setelah kita kembali lagi kemana tadi ke rumah duka. Ya. Nah, berarti bersama-sama dengan jenazah Sama-sama. Nah, setelah itu setelah dari rumah duka saya ke polsek jam 3-an polsek. Saya ke polsek, saya pulang ke rumah. ke rumah. Nah itu pas kejadian ya. Ya. Nah, terus perkembangan berikutnya Besok siang saya ke polsek, kegiatannya melakukan interogasi ke saksi-saksi. interogasi ke saksi-saksi. Pada saat saudara sampai TKP ya, saat itu ya, saudara melihat Biru ke atas. ke atas, terus saudara dari luar, Dari luar ya, Mbak? di luar. Dari luar. Karena jendela mobil apa yang tengah sebelah kiri itu terbuka, jadi kelihatan. Lihat nggak dalam? Oh enggak, cuma lihat kaki kita aja. Langsung pasang polisi. Kemudian saudara dikatakan saudara langsung ke rumah ibundanya ya. Iya. Saudara tidak melakukan evakuasi. Tidak, Tidak melihat kondisi korban lukanya seperti apa? tidak. Tidak, hanya pas Melihat pada waktu di otopsi ada. otopsi. Tapi pada saat saudara sampai ke lokasi kejadian, saudara tidak melihat apa-apa. Tidak ya, Mbak? Kata dokter, Ada dokter, luka yang dikatakan oleh korban akibat benda tajam tapi tumpul. Ya. bisa saksi gitu. Iya. Berapa saksi yang saudara periksa? Pada besok harinya 2 ya, Mbak? 2 saksi yang di itu teman korban Amel. Temannya korban Amel. Iya. Temannya Amel. Temannya korban Amel. Iya. Siapa namanya? Kristia sama lagi. Kalau itu, Ya sudah. Sekarang dilimpahkan ke polres. berapa saksi yang saudara? Sebagai saksi lah, berarti saksi ini adalah orang yang awalnya kejadian, kemudian ke lokasi TKP, kemudian setelah itu melakukan proses pengawalan sampai dengan otopsi sampai Sudah dengan meninggal. Nah, pertanyaan saya, pada saat melakukan itu, saudara bilang tadi terhadap jenazah ini diwakili oleh siapa? Arif. Nah,
Siapa itu? Saya tanya ke saudara Arif sebelum berangkat yang mulia. Pak, perwakilan keluarga siapa yang mau berangkat? Saya ditanya. Sedap, nah itu Mbak Dewi harus segera orang lain. Yoris Yoris itu siapa? kata korban, Amel, anak Yosef yang paling besar. Setelah Bang Arif nanya ke Yoris, kembali lagi, kemudian Bang Arif, Dek, perwakilan keluarga, TM Sanggemet, tidak ada yang sanggup, yang mulia. Kebetulan saya juga masih keluarga, saya aja yang berangkat. Pada waktu itu terdakwa ini ada di mana? Ada di Polsek. Ada di Polsek. Ada di Polsek. Dari pihak ini kenapa nggak ngajak ini? Nggak ngajak terdakwa? Pada saat itu lagi diinformasi. Oh, posisi terdakwa Lagi diinformasi. makanya pihak kepolisian mencari keluarga yang Keluarga lain. yang lain. Maksud saya harusnya dalam proses itu kan dia sebagai suami. Ya, Cuma memang pada saat itu dia posisinya lagi diinterogasi. lagi diinterogasi. Yang menginterogasi siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Kemudian setelah proses dari Bandung sampai dengan kembali ke Subang, waktu itu terdakwa kita masih di Polsek. Masih. Terdakwa masih di Polsek. Oh, pada saat pulang dari Bandung terdapat sudah ada di proses Di mana? kurang tahu ya. Jadi pada saat itu sudah selesai interogasi dari Sudah selesai. Polsek. Terdakwa sudah jam berapa sudah kembali lagi dari Bandung? Sekitar jam 3-an ya. Jam 3 malam. Tiga Terdakwa malam. sudah tidak ada lagi. Di proses. Pada saat di rumah duka kan? Saya tidak bertemu. Tidak ya. Jadi ketika dihantarkan ke sana hanya keluarga yang lain yang Keluarga dari pihak sementara terdakwa tidak. tidak. Saudara tidak melihat. Saya Ada atau tidaknya si terdakwa, saudara tidak melihat. tidak melihat. Kemudian setelah itu besoknya saudara menginterogasi. Apakah termasuk terdakwa juga yang saudara interogasi? Tidak. Tidak. Saksi yang lain. Saksi yang lain. Kemudian dari situ kapan lagi saudara bertemu terdakwa? Besok ketemu ya. Dalam rangka. Ada di polsek. Oh, di proses lanjutan interogasi. Iya. Baik ya. Saudara melakukan apa namanya TKP, olah TKP tidak juga, Enggak juga. tidak juga. Itu ada nggak apa namanya barang bukti apa yang saudara lihat atau yang saudara amankan pada saat itu? Pada saat itu saya tidak mengamankan satu barang bukti yang baik. Oh tidak. Tidak. Karena yang mengamankan barang bukti dari investigasi yang mengolah TKP. Nah, saya kan berangkat ke Bandung ini. Oh tidak tahu Tidak sampai selesai di TKP. ya, atau ada pakaian apa, ada tas atau ada uang apa nggak tahu Sudah sudah. tahu ya. Saya Terima kasih. Jadi sudah mulai. Saksi ya, ya. siap. Tadi kan waktu saksi sudah di Polsek Jakarta kita datang ini ya, ada Pak Kasas sama Pak Aceh. C. Bertiga ya, Bertiga. Dan saudara saksi muncul ke TKP. Nah, ketika sampai di TKP saksi ketiga ini sejauh mana saksi melihat situasi di TKP itu? Pada saat itu sudah ramai, Pak. Iya betul, karena masalah sudah maksudnya TKP-nya sudah sejauh mana dia situasi Oh. TKP itu apa yang saksi lihat waktu itu? Pada saat masuk ke TKP banyak orang dan saya melihat pintu depan rumah sudah terbuka. Kemudian saya ke arah belakang mobil melihat bercak darah. Kemudian saya ke belakang lagi melihat
jadi melihat pintu depan itu terbuka, kemudian lihat ke pintu belakang, ya itu ada bekas yang di depan atau di belakang? Di belakang. Ya itu pintu belakang. Di belakang. Berarti saksi ke pintu belakang ya situ ya? Ya sekilas ya. Nah, ketika saksi pertama nih polisi ya, bukan saksi pertama ya. Ketika saksi datang ke baik pintu lihat pintu depan atau pintu belakang itu melihat apakah di dalam pintu baik depan ada kerusakan tidak? Sekilas saya melihat tidak ada kerusakan. Kalau sama sekali kita ada kasus besar nih ya. Kalau ada trauma kalau kayak itu kasus apa dan itu mencongkel itu tidak bisa. Tidak. Oke. Nah, kembali tadi masalah yang mobil ya. Ketika melihat mayat itu dua jenazah itu memang temuan diberitahu oleh masyarakat atau memang temuan dari anggota sendiri, maksudnya dari anggota jalan posyandu kan? Pada saat itu masyarakat tidak mendekati mobil, jadi melihat langsung. Yang kemudian siapa? Sudah bergerak, Sekaligus karena kita mengamati mobil dari belakang, tidak ada. Kalau kondisi ini ya, saya tanya dulu kondisi di belakang mobil itu, mobil apa? Alfa. Dan sudah menghadap ke jalan ya. Gimana posisi bannya? Saya waktu saksi apakah memang lurus atau mencong mana? Itu. Pada waktu Yang saksi mobil Alfa, saya ingat itu ban kanan itu ada di teras. agak naik. Agak naik teras. Jadi mobilnya nggak lurus. Jadi cuma ada mobil ban depan kiri ada di teras. Apakah yang saksi ingat waktu itu di sekitar belakang itu ada terpal? Ada terpal tidak? Saya nggak lihat. Yang saya lihat ada ember besar berisi air. Oh, ember besar berisi air. Airnya gimana warna? Apakah murni masih air ini air atau ada campur darah? Darah. Misalnya kita darah di mana? Saksi menunjukkan. Merah. Terus Di bawah itu ada. tapi gini, saudara pintu sekira saudara dari belakang ada kerusakan, kemudian juga darah itu di pintu belakang ada juga bekas. Maksud darah berubah atau bagaimana? Campur dengan air. Campur dengan air. Di belakang ya. Terus di belakang mobil itu ada darah nggak? Di tanah itu di rumput kan Ada. Dari itu bekas seretan darah itu saya lihat dari awal pintu belakang sampai ke mobil. Itu seretan. Bagaimana saya bisa mendapat baju seretan darah? Kok bisa disetur gimana itu? Kelihatan bagaimana? Kelihatan darah itu panjang gitu. Jadi bukan ada darah bukan itu bukan Iya. Jadi kayak menurut saya seperti Iya. itu ya. Oke. Nah tadi kan saudara sampai tadi dari ini ya ke awal. Kalau untuk ke depan sempat saudara masuk nggak ke pintu dari pintu depan? Ya. Cuma melihat kita itu terbuka gitu ya. Apakah di depan pintu depan juga itu ada darah yang saya saksikan waktu itu? Tidak. Nah kemudian waktu itu tadi kan bilang saudara yang mengecek ini bersama siapa? Mengecek ke Cijengkol. Aceh. Nah setelah mendapat keterangan dari mana istrinya Pak Yosef itu, ini dia namanya itu, ada betul melihat Pak Yosef duduk di sini. Apakah waktu itu saksi mengenai secara detail bagaimana ini di mana, bagaimana ada seperti itu tidak? Gimana? Melakukan secara detail tidak? Itu dia seperti itu di rumah. Di rumah itu. Berkaitan bahwa Yosef itu ada di situ. Iya. Saya lanjut ya. Tadi waktu saksi ada di polsek, itu kan ada yang polsek. Nah, ingat nggak Pak Yosef itu waktu datang melaporkan itu bilangnya ada penculikan, gitu ya? Iya Pak. Jadi gini, Pak rumah saya acak-acakan, istri anak saya nggak ada, kayaknya ada yang nyuri. Begitu mas seperti itu ya. Tapi tidak bilang Pak Yosef berarti tentu saya belum menemukan mayat, tidak. Belum. Nah,
waktu itu terdakwa ini menggunakan apa data polsek itu? Menggunakan sepeda motor Scoopy merah, Terus kalau pakaiannya topi merah, jaket merah, merah, baju celana putih. bagus yang putih. Itu yang dipakai ya? Ya. Benar ya? Ya, Betul. ya. Betul. Nah, terakhir, ketika saksi sudah pulang dari otopsi itu waktu pulang itu jenazah sudah dibawa lagi, dibawa lagi ya. Nah, jenazah itu dibawa kemana? Apakah dibawa ke rumah yang di Cijengkol, maksudnya ke rumah terdakwa sama korban 2 orang itu? Apakah jenazah itu dibawa ke rumah kakak korban yang di Jalan Serat? yang agak panas itu ya? Ada jalan masuknya bisa depan. Dan tidak lagi bawa ke sana ya? Ada. Siapa namanya? Kalau Bu Ida. Bu Ida, siapa lagi? Bu Ida sama Bu Ida ya, satunya ya. salah satu Bu Ida. Nah, apa itu lagi ya? Ini posisi yang betul gimana sih ketika saksi melihat itu ada mayat di apa namanya di mobil gitu? Posisinya bagaimana? Apakah mayat itu tumpuk-tumpuk atau bagaimana itu? Pada saat melihat saya tidak melihat bahwa mayat tumpang atau tidak. Ya, Yang saya lihat ada api menjulur ke atas. atas itu posisinya kaki ini, kaki Jendela. Oh, jendela. Jendela. Paling belakang. Apakah waktu saksi melihat itu ada di belakang? Tidak. Oh, tidak. Tidak. Ya. Oke. Nah, jadi yang ketika saksi mengatakan benar bahwa Yosef skenario apa tadi? Khusus apa tadi? Dia kuat yang mengajar. Itu maksudnya oleh saksinya ditanya masalah itu dibuat karena apa? Nggak ditanya saksi waktu itu. Enggak. Ada nama-nama aja ke Polres Sema. Polsek yang bawa ke siapa tadi? Bawa ke Polres siapa? Pak Irwan, Pak Irwan. Sama siapa? Sendiri. Sama Pak Kani. Pak Hasan. Oh iya, izin juga bukan ketika datang waktu Pak Yosef melapor, katanya ini pakai topi sudah itu tidak topinya? Iya. Topinya seperti topi ini, kemudian pengenalannya, Iya. tuh. Ini Pada saat melapor tanggal 18 Ya. Agustus ya. baju betul kan? Betul. Terus jaketnya? Jaketnya warna merah. Ini. Itu apa yang ini? Yang hitam. Kalau jenis saya kurang tahu, cuma pakai jaket merah. Pakai merah. Kalau jenis saya lupa. Kita saya pakai loh kan gini. Biar memastikan Iya, iya, itu. pakai topi. Biar memastikan kan waktu data itu katanya pakai jaket merah. Nah, kok bisa mengetahui saksi pakai baju ini kapan ini? Kan betul ini. Kalau karena kan kelihatan ya. Iya. Nah, ini kok bisa menentukan ini kapan saudara tahu ya? Saksi tahu. Terus pada waktu itu kalau apa namanya pakai celana putih, Ya, saya lihat baju putih juga. kelihatan depan. Iya, di depan. Ada tertua di jaketnya berarti. Iya, ada juga. Oh, nggak di berarti. Enggak. Saksi kaitan dengan saksi setelah beberapa besoknya setelah dari rumah sakit kesehatan di Hebat ketika aksi otopsi terus melakukan interogasi ke beberapa orang. Iya. Detailnya interogasi yang saksi dapatkan waktu itu apa? Saya menanyakan ke saksi Saksi yang mana dulu? Saksi siapa? Kan dua orang. orang, Dua orang. Rizal sama Dini. Saya menanyakan apakah sebelumnya punya masalah dengan orang atau tidak. Nah, jawabannya apa? Tidak tahu. Dua-duanya sama. Sama. Itu kan teman paling dekat. Teman paling dekat. Sempat ditanyakan
jam berapa? Komunikasi tadi besok sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya dipastikan saja. Maksudnya Tanggal 17, jam berapa? Siang. Terus satu lagi, tadi kan saudara itu ketika datang ada kami nunggu inapis ya, waktu tim inapis dari mana? Dari Polres. Jam berapa datang? Saya tahu tidak? Datanya saya tidak tahu. Pas saya pulang dari Jekor sekitar jam Sudah ada. 9 sudah ada. Karena tim ada identifikasi. Identitas Polres. Saudara kita di situ waktu itu tidak? Tidak. Dia tulis tadi dari diri saya sudah ada. Baik ya, saudara saksi. Di sini ya saudara saksi ya. Mohon saudara sebutkan apa saja yang barang bukti yang saudara temukan di sekitar TKP. Nah, itu berkaitan dengan dua mayat perempuan dengan identitas saudari Tuti Suhartini dan saudari Amalia Mustika. Nah, di sini saudara jawab, akan saya jelaskan barang bukti yang ditemukan. Ada satu buah kulit kendaraan Toyota Alphard, satu buah celana TNI warna coklat, satu buah celana dalam warna hitam, satu buah sweater. Nah itu, saya tanya Itu barang bukti itu ditanyakan setelah dari polsek itu ya. Tergelar di polsek. setelah Tergelar di polsek. Di polsek. polsek ada barang bukti tersebut ini. Ya, nah, yang di lokasi saudara nggak tahu. Nggak tahu ya. Berarti ada di polsek inilah yang tadi saya sebutkan. Ya. Ya, satu buah karpet ungu, papan cuci pakaian. Setelah ada di polsek. Silakan kamu dari tim penasihat hukum. Terima kasih, Tulis. Pak Dede ya, Ya Pak. saudara ini masih bertugas di Polsek Jakarta. Sudah pindah. Sudah pindah, kapan ada yang pindah dari Polsek Jakarta? Saya pindah dari polsek Jakarta bulan Juli 2020. Ini 2022. Berarti beberapa saat setelah 1 tahun ya, Pak? 1 tahun. Kurang lebih sebulan. Ini berkaitan Bapak datang, Bapak menerima dari kami Pak Yosef, Polsek itu kurang lebih jam 7.30. Kemudian Bapak mendapatkan perintah dari Pak Kanit. Iya. Apa perintah pada saat itu? Langsung mengecek apa? Langsung mengecek TKP. Bapak sendiri atau barang dengan tim yang lain? Bertiga Pak. Saya, Pak Aceh, Asa, terus ada dari Batam itu bawa polisi lain. Polisi lain. Pada saat Bapak mau berangkat, posisi Pak Yosef ada di mana Pak? Waktu di polsek itu? Pak Yosef berangkat duluan. Berangkat duluan. Berapa lama Bapak menyusulnya? Enggak lama. Nggak lama. 5 menit? Enggak nyampe. Nggak nyampe 5 menit. Pak Yosef berangkat, Bapak kemudian berangkat ke TKP. Berangkat ke TKP. Ketika Bapak datang ke TKP itu kurang lebih berapa perjalanan dari Kurang dari 5 menit. kurang dari 5 menit. Berarti kalau di 7.30 Bapak menerima Pak Yosef dan ke Polsek, jam berapa kira-kira Bapak berangkat? Sekitar 7.40. Oke, bukan lu Bapak datang ke TKP. Di TKP sudah banyak orang. Banyak orang. Posisi orang-orang tersebut apakah masuk ke pekarangan atau di seberang jalan atau di pinggir jalan itu pada saat Bapak datang? Ada di depan rumah yang Masuk ke dalam? Enggak, yang di jalan Jalan ini kan garasinya, ada yang di tembok. ada masyarakat di situ? Ada. Terus di pinggir
juga. Siapa ya Bapak kenal? Tidak ada. Tidak ada yang kenal. Nah, Pak Yosef pada saat datang berbarengan dengan Bapak, Pak Yosef posisinya di mana? Ada di mana? Di depan rumah dengan Bapak. Pak Yosef duluan. Oh, Pak Yosef duluan, kemudian Bapak. Pada saat Bapak datang ke lokasi ke TKP, kemudian Bapak harus sudah menjelaskan bahwa posisi mobil sudah berbalik ya Pak ya? Iya. Agak Agak miring. miring sebelah kanan menghadap jalan. Ya. Nah, Bapak kemudian masuk pintu depan ini, Pintu depan mobil. pintu depan rumah. Enggak masuk. Cuma Sampai sampai mana? Bagian depan Bapak nyampe sampai teras. sampai teras. Nggak keinget tuh teras. Enggak. Nggak nyampe. Berarti sampai kelihatan posisi mobil berbalik ke arah selatan. Iya. Setelah itu posisi pintu sudah terbuka atau tertutup pada saat Bapak datang? Pintu rumah depan. Ya, Sudah terbuka. sudah terbuka. Ada barang-barang yang lain yang ada di depan teras itu? Saya nggak ingat. Ya, iya. Nah, setelah dari situ Bapak kemana lagi? Saya mengecek ke belakang. Ke belakang. Melalui pintu mana? Ke sebelah mobil Ya. atau Ke sebelah mobil. Ke sebelah mobil. Dan yang apa? Tembok. Yang tembok. Di situ ada berapa mobil Pak? Kalau Bapak yang itu, coba singkat Bapak. 3. Tiga. Ada mobil Yaris yang menghadap ke dalam. Warna apa mobilnya? Warna kuning. Kuning. Nah, terus ada mobil sedan warna biru. Sedan apa itu? BMW. BMW. Bapak lewati itu semua mobil itu. Iya. Kereta. Terus Bapak lanjut ke belah mana setelah itu? Sampai ke batas air garasi. Batas akhir garasi. Bapak masuk ke sampai pintu belakang ya? Enggak. Nah, tadi berdasarkan kita pertanyaan untuk umum Bapak ketika di belakang melihat seretan darah dari belakang, Iya. ya kan? Maksudnya apa itu seretan? Bercak darah yang kelihatannya bekas seretan. Oke, bukan tetesan-tetesan, tetapi ada bercak darah yang kelewati barang. Iya. Nah, di pintu depan itu ada teras juga. Nah, kalau yang di teras itu darahnya apa namanya? Kalau bekas seretan kan ada alurnya gitu. Ya. Kalau yang di saya lihat yang di teras belakang itu enggak. Di depan ada juga bercak darah. Saya enggak lihat. Teras depan saya enggak lihat. Coba sebentar saya. Tadi kan posisi Bapak sudah kemarin Bapak lihat itu, saya ingat saya posisi itu tidak jauh dengan teras. Nah, Bapak tidak melihat bercak darah di depan. Yakin Pak? Tidak ada darah? Yakin? Tidak ada ya? Nah, yang ada hanya di bagian belakang saja. Nah, setelah Bapak melihat bercak darah, apa lagi yang Bapak lihat di TKP? Saya lihat bekas darah. Darah bercampur air di belakang mobil. Bapak memperkirakan tidak ada sesuatu bekas sampai ke dalam BMP. Saya memperkirakan darah ini darah korban. Dari korban. Kesehatan itu bukan kesehatan apa kira-kira? Karung atau ember atau apa? Baju kesehatan. Saya memperkirakan bahwa darah itu langsung diseret dari tubuh korban. Dari tubuh korban. Karena seretan dalam tubuh korban di pintu belakang. Ya. Mengarah ke mana Pak? Ke mobil. Pintu depan itu belakang. Pintu belakang. Pintu belakang mobil apa? Dari pintu belakang ke pintu belakang itu. Oke. Jadi ada seretan darah di pintu belakang memanjang bekas seretan tubuh korban. Nah, Saya cuma memperkirakan bahwa itu. Oke, saya setuju dengan pertanyaan itu. Nah, sebentar. Dalam kelanjutannya, beberapa waktu yang lalu Pak, ini sekedar informasi saja. Makanya saya tanya, sebelumnya saya tanya Bapak masih bertugas di Lagakan atau tidak. Bapak sekarang bertugas di mana Pak? Di sekitar Polres itu. Di Polres Subang. Pada saat rekonstruksi Bapak hadir? Tidak. Tidak. Pada saat rekonstruksi, adegan salah satu adegan rekonstruksinya adalah menyeret tubuh korban dari pintu depan. Ya. Itu saja. Saya ini sebatas informasi saja, tidak bertanya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan. Saya bapaknya sangat umum. Oh ya, masih kunjungannya sampai ya. Ini kan masih ada. Ya. Saya udah bercengkesan. Udah saudara ya? Silakan dari Terima kasih Mas.
penasihat? Kemudian berkaitan dengan otopsi Pak. Bapak kan tadi lepas piket. Setelah lepas piket, Bapak ke kantor lagi. Bapak atas perintah pimpinan mengantarkan otopsi Pak. Iya. Nah, Bapak pada saat lihat kantung mayat, pada saat itu Bapak tidak posisinya tertutup Pak. Atau terbuka. Bapak melihat posisi jenazah. Saya nggak lihat poster udah ada yang bulan. Oh, sudah ada di Udah ada yang bulan. Bapak pada saat itu kemudian mengantarkan bersama siapa Pak? Pak Aceh, Pak Romi, terus Arif, sama terus Perwakilan keluarga Arif. Nah, Bapak kan bertanya ke saudara Arif, siapa yang akan mendampingi pihak kepolisian? Makanya sih yang Oh, Pak Ani, Pak Ani adalah saudara Arif. Kemana Pak Iwan yang rumah sakit mana? RS aplikasi. Rumah sakit sertifikasi. Nah, pada saat itu keluar hasil sudah belum. Hanya setelah selesai jenazah dibawa kemudian ke rumah korban. Baik, sementara dari saya belum internet. Baik, terima kasih yang mulia. Lanjutkan. Soal saksi adalah salah satu orang pertama yang berlangsung dengan terdakwa di proses Jalan Jaga. Dan ketika dia datang di proses Jalan Jaga, dia menggunakan pakaian yang sudah ditentukan oleh terdakwa. Saudara perhatikan nggak pada saat itu apakah pakaian gantel celana itu kan bersih sekali itu, kemudian baju atau sendalnya ada bercak darah nggak? Karena kalau kita lihat dalam dakwaan itu kan luar biasa, diseret, diangkat, darah berdinding kemana-mana, ada nggak bercak darah di baju yang dia pakai pada saat datang ke polsek? Kurang